Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT yang mana pada malam hari ini, malam 5 Ramadan, kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat hadir sholat berjamaah, sholat isya, dan sholat berjamaah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat pengurus Mushola Nabawi dan yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz dari PP Batam, Pak Ustadz Sabrun Jamil MPD yang hadir terbuka pada malam hari ini, dan menghormati para jemaah, Pak Ibu, Alhamdulillah. Pada malam yang kelima ini kita sama-sama menyimak usia yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Sabrun Jamil MPD. Pada Bapak Ustadz kami persilakan dengan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasul. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan imam musala kita, mudah-mudahan imam musala kita ini senantiasa istiqomah membimbing kita sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati pengurus DKM Mushola An-Nabawi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu orang tua kami yang insyaallah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah saja. Allahu Rabbul Alamin. Bapak Ibu, kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah, mustahil kita sampai di musala yang kita cintai ini. Terlalu sombong kalau kita katakan bahwasanya ini adalah karena daya dan upaya kita. Kehadiran kita di rumah Allah ini biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian atas taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada kita. Kalau bukan karena hidayah Allah, mohon maaf lahir batin Pak Bu. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Kita juga mengenal Allah atas taufik dan hidayah Allah. Bapak Ibu, ada istilah perjanjian primordial.
Ada yang mengatakan 4 bulan dalam kandungan ibu. Kita ini sudah berjanji dengan Allah bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Apakah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala syahidna. Betul, Engkau adalah Tuhan kami. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah sampai hari ini kita bersyukur bisa mengenal Allah. Atas risalah yang dibawa oleh baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syukur yang harus senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengenal Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah membawa risalah tauhid. Bapak Ibu, kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta beliau kepada umatnya, kepada Allah Rabbul Alamin, itu kalau kita mau saingi Pak, kita nggak mampu. Orang yang paling hebat ibadahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling lembut tutur kata dan bahasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia memiliki budi pekerti yang agung, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an, innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu nyata budi pekerti yang agung. Dalam urusan ibadah Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam itu sampai bengkak kakinya, Pak. Kita jangankan bengkak, Bu. Kadang-kadang yang wajib lalai, apalagi yang sunnah. Rasulullah kalau salat malam kakinya bengkak. Begitu ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau begini? Bukankah dosamu telah diampuni oleh Allah? Apa jawab Rasulullah? Abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bicara ini al-fakir al-dhaif ilallah, miskin amal, miskin ilmu, miskin pahala. Yang bicara ini tidak mulia dari Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar ingin mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul kultum kita malam ini Bapak Ibu, mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kemuliaannya. Di dunia Allah kasih kemuliaan, Allah kasih harta, kaya, berlimpah ruah. Ada orang yang disembunyikan kemuliaannya oleh Allah, tapi Allah cinta dan sayang dengan orang itu. Terkadang kita mudah menilai orang lain. Ya Bu, ini ibu-ibu tadi yang semua masih ini full kolak tadi Bu ya. Bu, ya, terkadang kita gampang menilai orang lain. Ini kayak begini, kelihatan soleh, ya, tapi di hati kecil ini nggak tahu Bapak Ibu. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Siapa yang paling dekat dengan Allah?
Bapak Ibu dalam kesunyian di tengah malam sepertiga malam, jangan-jangan jadi ahli ibadah, senantiasa menjalankan sunnah-sunnah qiyamul lail, ya, sehingga apa? Allah cinta. Dan ini sudah menunjukkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik yang wajib, kemudian kita menjalankan yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah cinta, sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang disembunyikan ini, Bapak Ibu, hari ini yang banyak tidak kelihatan. Hari ini kan banyak yang kelihatan seakan-akan paling dekat dengan Allah. Mohon maaf lahir batin, Pak. Ya, ada yang ngaku kiai, mohon maaf lahir batin. Ada yang ngaku ustaz. Tapi ini tidak ada jaminan untuk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara iman, Bapak Ibu, kalau mau terpeleset aja. Karena syaitan itu gak pernah berhenti, Pak, menggoda kita. Gak mandang dia kiai, gak mandang dia ustaz, gak mandang katanya orang alim. Tapi kalau Allah ingin melesetkan Bapak Ibu, terpeleset saja. Dan hari ini Bapak Ibu banyak, mohon maaf lahir batin, di Batam ini Bapak Ibu, dunia pendidikan kita tidak baik-baik saja. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu kasus yang kita baca muncul ke publik. Mohon maaf Bapak Ibu, mereka ini katanya adalah ahli agama, tapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwasanya mereka itu katanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya Bapak Ibu? Perbuatan dan perilaku mereka. Kalau begitu sederhana saja Bapak Ibu, hidup ini jangan gampang menilai orang lain. Jangan ukur orang lain dari casingnya. Hari ini kita repot noleh kiri kanan, tengok kiri kanan, depan belakang, tapi lupa melihat diri kita sendiri. Kita sibuk menilai orang lain. Hari ini kita jadi abu gosok, tiup sana, tiup sini, hembus sana, hembus sini, tapi tidak sadar akan kekurangan dan kelemahan diri kita. Bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu? Ini yang ada di musala, insyaallah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di luar sana Bapak Ibu, jangan-jangan ada juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang dengan mereka. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita dekat dengan Allah? Yang pertama Bapak Ibu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin bertanya Bapak Ibu, sebetulnya kita ingin dihidupkan Allah untuk apa? Pernah nggak kita bertanya sesekali Bapak Ibu, atau dalam sehari pernah nggak kita bertanya untuk apa sih kita ingin dihidupkan oleh Allah? Apakah kita ini seperti disebutkan di dalam ayat, dunia ini mata Allah, bahwasanya dunia ini adalah senda gurau saja, tidak ada tujuan? Bapak Ibu, jawaban yang pertama kita ini dihidupkan Allah untuk dimatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Bagaimana kamu tidak taat kepada Allah? Bagaimana kamu tidak mau menyembah Allah?
Allahu Rabbul Alamin, yang menghidupkan, yang mematikan kita, yang memberikan nafas kepada kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang memberikan anak keturunan kepada kita. Bagaimana kamu tidak ingkar kepada Allah? Dulu kamu nggak ada, Allah hidupkan kita. Kemudian Allah matikan kita lagi, Bu. Dulu tetangga kita ada, orang tua kita ada, ya, teman-teman kita ada, sahabat kita ada, sekarang sudah enggak. Kemudian Allah hidupkan kembali, kemudian hanya kepada Allah kita dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, dunia ini sementara transit. Kehidupan yang kekal abadi itu adalah kehidupan akhirat. Kalau begitu kita dihidupkan Allah untuk dimatikan Allah, supaya kehidupan kita ini ada nilai. Allah kasih tugas, tujuannya apa Bapak Ibu? Yang kedua, innaka la'ala, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, laqad khalaqnal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita ini dimatikan, yang kedua untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita tahu ini Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hati kecil kita, fitrah kita, dengan perjanjian primordial tadi Bapak Ibu, alastu birabbikum qalu bala syahidna, kita tidak akan mau jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Bapak Ibu mohon maaf, seperti dikatakan orang barat, kita ini ada beberapa model beragama, Pak. Kadang-kadang kita datang ke masjid dekat dengan Tuhan ketika kepepet. Begitu banyak problem hidup, masalah datang, baru ya Allah, kenapa ini terjadi ya Allah? Kita datang dengan Allah ketika butuh Allah, padahal Allah nggak butuh kita, Bu. Yang butuh Allah itu kita. Allah tidak pernah butuh dengan kita, cuma sayang, 1000 kali sayang. Kita kadang-kadang yang malas dekat dan datang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikasih kesenangan, lupa dengan Allah. Hari ini contohnya banyak, ya Bapak Ibu. Berbagai fenomena yang kita lihat hari ini, itu orang yang tidak butuh Allah. Sehingga apa? Segala dilakukan demi apa? Hasrat nafsu duniawinya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang berada di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, Ramadan ini adalah bulan pembakaran segala dosa-dosa kita. Perbanyak istighfar, perbanyak qiyamul lail, perbanyak siang Ramadan. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita salat, kemudian tadabbur Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan disengaja ataupun tidak di masa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu keluar dari Ramadan ini kita kembali menjadi orang yang fitrah, suci, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti tujuan dari puasa ini, la'allakum tattaqun, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja kultum singkat kita malam ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa senang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berkeinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala amal-amal ibadah kita, semampu kita, dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Fa'tabiru ya ulil awsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.